Luar. Mau buangin gawean orang. Cuy. Orang di like, orang di like, orang di like, orang di like, Komen. Halo guys, balik lagi dalam acara ngorong ini, ngobrolin gawean orang. Nah, kali ini ada satu narasumber ini teman lama saya sebenarnya, jadi kita sempat kerja bareng. Langsung aja ya, kita panggil Devia. Halo Dev. Halo. Mau nanya dong Dev, kita kan udah lama banget nih nggak ketemu ya. Mungkin kalau nggak salah 2016 ya terakhir kita udah terakhir ketemu kayaknya 2016-2015 ya. Nah, boleh diceritain nggak sekarang Devia itu ngerjain apa sih Dev? Udah lama banget nih nggak update tentang Devia. Oke. Jadi dari 2016 sampai 2020 tuh emangnya agak pindah-pindah gitu kan kerjaannya. Mulai dari auditor, terus sempat juga jadi kayak customer success gitu. Terus akhirnya sekarang tuh jadi product owner gitu di salah satu startup wirausaha. Gitu. Oke. Boleh nggak di-share? Kalau boleh di-share nih ya, startup usahanya bergerak di bidang apa nih, Dev? Nah, ini namanya aplikasi wira swasta gitu kan, wirausaha. Namanya tuh maju.id. Jadi di sini tuh kayak lengkap gitu. Jadi kayak mulai dari yang mesin kasir kayak gitu. Terus ada absensinya juga, ada juga kayak akuntansinya gitu sih. Oke. Maju itu kalau saya nggak salah, saya pernah lihat itu MAJOO ya, betul nggak? Iya, betul. MAJOO. Bacanya maju. Oke, Iya. wow, seru. Nah, tadi Devia cerita tentang pertama kali Devia itu kan auditor. Kalau saya nggak salah nih, saya ngikutin Devia juga. Devia kan auditor di salah satu Big Four lah ya, di Big Four KAP internasional gitu kan ya, afiliasi dari internasional. Kemudian tadi sempat ke customer Akses. Nah, itu kurang lebih ngapain tuh di situ, Dev? Oke, jadi kalau misalnya pas lagi di customer success itu kayak nge-handle tim. Jadi kita tuh kayak after sales-nya gitu. Jadi kita nge-trainingin waktu itu sempet di journal.id. Jadi kayak kita nge-trainingin gimana sih cara pakai jurnal gitu, cara implementasi awalnya tuh kayak gimana gitu-gitu sih. Sudah dari sales, handle tim. Dan sekarang jadilah product owner. Nah, product owner itu sendiri apakah itu? Oke, jadi product owner sebenarnya kemarin sempat juga di jurnal, sekarang pindah ke Majo. Product owner tuh jadi kayak simpelnya gini sih, jadi kalau misalnya, kan kita ada aplikasi nih, dari aplikasi itu kira-kira kan kita bisa tahu nih, kira-kira customer tuh maunya apa sih gitu dari aplikasi itu. Nah, kita tuh kayak bantu ngejembatanin nih antara customer sama tim engineer yang ngoding-ngoding gitu. Kita jembatannya. Oke. Berarti boleh dikatakan sebenarnya Maju itu kan salah satunya adalah sistem atau aplikasi lah ya yang bisa ditawarkan ke customer. Sistem atau aplikasi ini bukan yang modelnya udah ada jadi dan langsung dipakai customer, tetapi bisa juga di-build up dalam tanda kutip ya, bisa dimodif gitu ya. Oh, sebenarnya ini udah jadi sih, jadi kayak Maju tuh kayak aplikasinya udah jadi, cuma itu kan tetap aja kita ada pengembangan-pengembangan gitu kok kalau misalnya startup kan, jadi kayak nggak berhenti gitu, nggak cuma sekali jadi aplikasi dijual terus berhenti, nggak kayak gitu kalau kita kayak terus-terusan pengembangan terus. Nah itu pas lagi pengembangannya ya kita jadi antara kayak pihak tengahnya gitu, antara customer yang mau sama engineer yang bikinin gitu sih. Oke. Nah, bicara orang di tengah nih, kadang kan kalau sering denger nih ya, aduh kayaknya kalau jadi orang di tengah itu banyak orang yang bilang enakan orang di tengah lagi kalau di tengah itu kan nggak gitu sibuk kerjaan gitu ya, cuman ya istilahnya cuman pass the information gitu ya. Tapi jujur saya sendiri pernah dan bahkan mungkin beberapa kali karir saya itu pernah jadi orang tengah itu. Jadi menjembatani antara ya mungkin kalau Devia kan customer dengan orang IT dalam tanda kutip gitu ya. Nah, kurang lebih saya pun sama lah seperti itu. Yang ternyata orang tengah yang katanya cuma jadi orang tengah doang itu tuh jauh lebih ribet karena we need to know both of side. Baik dari sisi customer maupun dari sisi ya IT-nya gitu kalau boleh dibicara. Nah, dari Devia sendiri merasakan hal yang sama nggak? Atau boleh diceritain nggak sih, Dev? Sama banget. Jadi kayak kalau customer kan pengennya kayak yang udah wow banget kayak gitu kan. Terus kan, tapi kan kita tuh kayak punya juga limit gitu loh, kayak
waktunya tuh nggak, kalau misalnya pengen wow banget, berarti waktunya harus lama banget gitu kan. Sedangkan kan kita nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi kayak, ya gitu harus nyimbangin gitu. Kira-kira mana sih tengahnya gitu, mana yang kira-kira meskipun kita kerjain sedikit gitu, tapi impactful gitu loh buat si customer-nya gitu, kayak ngerasa kebantu kayak gitu-gitu sih, buat nyimbangin yang kayak gitunya ya, ya betul kata kau Mike. Belum Ya, lagi belum lagi baik. ketika kita nanti ngobrol sama orang belakangnya, orang belakang itu dalam arti orang IT-nya lah ya. Nanti orang Betul. IT-nya kan mereka juga mungkin tidak begitu paham langsung dengan customer. Mereka juga mempunyai dalam tanda kutip idealisme sendiri kan. Itu juga Betul. permasalahan baru ya. Gimana Betul caranya kita betul. menyampaikan. Oke. Betul Jadi betul. kalau Meyakinkan dua belah pihak gitu. jadi kalau misalnya ada orang mendingan jadi orang tengah atau orang kedua ya jangan jadi dua-duanya juga ya Dev ya. Iya, Nggak ada yang betul. benar ya. Oke. Nah, Dev, kalau bicara nih tentang ini kan sistem kayak aplikasi gitu ya, sistem Iya. aplikasi wirausaha. Nah, ada kaitannya nggak? Kan background Devia sendiri kan sebenarnya adalah sebagai seorang auditor, which is mungkin kalau kita bicara background pendidikan accounting ya Dev ya, Iya. background S1-nya ya. Nah, untuk menjadi product owner sampai saat ini, background pendidikan atau background Devia sebagai auditor itu kerasa berguna nggak? Oke, ini mungkin jawabannya gini sih, karena kan aku di Majo juga, di Majo sama di jurnal pas lagi jadi PO tuh kayak masih pegang accounting gitu, jadi kayak masih berguna sih. Mungkin karena background aku accounting, jadi masuknya tuh ke product owner-nya ya udah yang handle accounting gitu. Jadi selain accounting emang handle hal lain, cuman lebih fokusnya kayak accounting itu, gitu. Jadi kayak simpelnya nih ya, kayak di aplikasi kan Majo tuh kayak aplikasi kasir. Jadi kalau misalnya si kasir input nih, jual gitu. Nah, kita tuh langsung otomatis kita bikinin jurnal debit kreditnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu mesti kepake sih, background Oke. accounting-nya, Jadi gitu. pasti kepake ya. Nah, Pasti kalau kepake. misal nih ada teman-teman yang kepikir gimana ya, tapi kan gue bukan accounting, gue juga mungkin tidak ada pengalaman di dunia Big Four auditor gitu kan. Nah, kira-kira menurut Devia punya kesempatan nggak untuk teman-teman di luar sana yang pengen jadi kayak Devia, product owner? Kira-kira Oh, skill apa yang harus mereka miliki gitu, walau mereka misalnya tidak berbackground itu? oke, sebenarnya kan product owner macam-macam juga gitu ya, karena aku punya juga kenalan, dia background-nya malah dari psikolog gitu. Kayak Oh, bener-bener kayak kebuka loh buat macam-macam jurusan, asal tergantung nih, dia tuh startup-nya bergerak di bidang apa, kayak gitu. oke. Menarik. Sebagai contoh tadi Devia bilang katanya ada yang psikolog ya. Kalau yang Hmm. psikolog itu contohnya apa nih Dev? Misalnya product owner di bidang apa? Nah, dia tuh sebenarnya product owner di yang ini kayak peer-to-peer lending gitu sih, sebenarnya lebih random lagi, tapi di bidang kayak apa, tanaman-tanaman kayak gitu. Jadi Oh, kumpulin dana, terus dananya itu salurin ke yang kayak petani-petani kayak gitu. Nah, oke itu oke kan pas lagi aku kenal kayak, "Hah, beneran dari psikolog juga bisa?" gitu sih. oke oke. Jadi sebenarnya nggak Bener-bener. menutup kemungkinan ya, nggak harus melulu kita bicara tentang kalau bicara tentang misalnya harus dari accounting lah atau harus punya pengalaman auditor nggak juga ya. Cuman memang Mhm. ada poin plus kali gitu ya dengan kita punya background itu jadi lebih mudah untuk kita mengelola pekerjaan kali gitu ya. Betul betul betul. Nah, Dev, kalau boleh diceritain nih, Dev ya, eee, tantangan terbesar apa sih yang Devia pernah alami sebagai product owner? Atau mungkin sebelumnya juga kan Devia mungkin agak mirip juga ya, kalau jurnal ID itu berkaitan dengan aplikasi juga, Dev? Kayak semacam Aplikasinya aplikasi sistem aplikasi. iya kayak Accurate gitu tapi dibikin online. Oh, oke. Nah, Mirip-mirip eee, Accurate. tantangan terbesar apa sih yang Devia alami ketika Devia bergerak di bidang, kita bicara industrinya lah ya, industri aplikasi gitu? Aplikasi administrasi gitu kan ya kalau boleh dikata. Nah, tantangannya apa deh? Oke, tantangannya sebenarnya ini sih, karena kan emang background itu bukan IT gitu kan. Jadi kadang pas lagi discuss sama teman-teman engineer, kadang tuh suka yang kayak agak beda gitu loh, ekspektasinya tuh kayak Oke. mungkin kayak kayak, oh kita mikirnya kayak ini gampang gitu, ternyata kan buat tim engineer tuh nggak segampang itu gitu, kayak prosesnya tuh lebih panjang kayak gitu. Jadi kayak buat mahamin ke situnya, jadi kayak harus bener-bener kalau di product owner tuh kayak mau belajar terus 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 sih, mau belajar, mau nanya, kayak gitu.
Karena ya gitu, karena kita nggak punya background IT kan, jadi ya udah harus tanya aja gitu, gimana pandangannya gitu sih. That's why seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa emang kita jadi harus kayak dalam tanda kutip ngelonin dua belah pihak ya, customer iya, IT pun iya gitu kan, karena kita mungkin nggak tahu jalan pikirnya IT seperti apa, yang which is kalau kita pikir masa gitu doang nggak bisa, ternyata di IT itu perlu banyak step-step untuk bisa sampai menghasilkan aplikasi seperti itu kan. Betul. Di situ sih. Nah, Dev, by the way, kebetulan saya pun juga sebelumnya pernah handle, tapi bukan handle terkait dengan aplikasinya, cuman pernah istilahnya pernah sebagai user dari aplikasi, salah satu aplikasi. Kalau kita bicara, nggak apa-apa sebut nama aja ya, kalau di dunia ini kan yang big-bignya itu kayak SAP, atau misalnya Oracle gitu ya. Nah, apa yang membuat Majo ini different with mereka, dan dalam tanda kutip punya keunggulannya sendiri. Nah, kira-kira hal apa? Kalau menurut aku sih, jadi kan Majo tuh emang punya visinya mau majuin UMKM Indonesia gitu kan, majuin UMKM. Jadi kan targetnya beda nih, kalau SLP tuh berarti kan yang udah gede gitu, udah corporate besar. Corporate besar, udah punya divisi-divisi sendiri, terus kayak gimana cara kita bisa integrasiin antar divisi itu gitu kan. Cuman kan kalau misalnya maju lebih kayak UMKM nih, kalau UMKM butuhnya apa sih gitu kan, maksudnya pembukuan yang butuh, tapi nggak yang sampai sedetail itu juga gitu. Terus paling mereka butuh apa lagi, butuh mesin kasir gitu, kita sediain juga gitu, butuh absensi kita sediain. Jadi emang fokus kita ke yang UMKM itu sih, itu yang bedain gitu. Okay. Yang which is sejalan juga dengan Indonesia ya, karena Indonesia kan lagi mau menggerakkan UMKM banyak itu kan. Oke. Dan memang yang jadi kendala adalah gini, terkadang UMKM itu dalam tanda kutip mengenyampingkan administrasi gitu ya, karena mungkin merasa masih UMKM juga, which is sebenarnya kalau misalnya administrasinya itu bisa ditangani misalnya dengan apapun itu aplikasinya lah ya, mungkin akan bisa membuat UMKM itu berjalan lebih istilahnya lebih apa ya, lebih smooth, lebih baik juga, dan bahkan bisa pada ujungnya menjadi besar gitu kan, harapan cita-cita ke depannya gitu ya. Nah, cuman kadang ya suka muncul pertanyaan tuh gini ya, ini mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran dari para business owner yang bergerak di bidang UMKM ini. Dibanding mikirin administrasi gitu ya, ngejalanin hidup sehari-hari aja, bisnis sehari-hari aja tuh udah susah gitu kan ibaratnya. Nah, kalau misalnya boleh cerita sedikit aja, semahal itukah penerapan aplikasi sistem, salah satunya kalau kita bicara ini Majo gitu ya, yang ada di yang Devia bekerja, semahal itukah sampai membuat kayaknya susah deh, udah deh mendingan nggak usah gitu. Boleh ceritain nggak deh? Sebenarnya kalau Majo tuh bisa dibilang termasuknya murah sih. Jadi yang paling murahnya aja itu 150.000 per bulan. Dibagi 30 hari. Affordable ya? Iya, itu affordable banget. Oke, ya itu relatif affordable lah bagi UMKM kan, mungkin yang omsetnya pun juga kan ada batasnya sendiri, itu boleh dikatakan relatif affordable lah ya dengan harga segitu ya. Kalau boleh diceritain 150.000 itu udah cover apa, Dev? Kurang lebih. 150.000 itu udah bisa kayak kasir online. Mesin kasir yang kalau misalnya kayak kafe gitu kan ada yang mesin kasir, nah itu. Terus udah gitu bisa absensi juga, tapi absensinya nggak pakai wajah gitu, kayak absen clock in clock out kayak gitu di mesin yang aplikasi kasirnya itu, ini tablet. Terus udah gitu aplikasinya di handphone juga. Terus dari situ kan misalnya kita input nih transaksinya, nah itu tuh udah langsung bisa kelihatan nih kayak laporan penjualan itu berapa sih gitu. Misalnya kalau ada promo-promo, laporan dari promo ini berapa sih jumlah promonya yang didapat, kayak gitu-gitu sih. Dapat juga laporan ini. Which is itu sangat-sangat membantu tentunya ya. Ya balik lagi seperti yang saya sampaikan, kalau kita bicara UMKM, mungkin agak berpikir kan bahwa kayaknya ngapain sih mengeluarkan uang untuk administrasi yang seperti itu, tetapi sebenarnya sangat membantu dibanding manual kan. Karena kalau kita manual kadang suka salah ngitung, salah apa gitu ya. Betul. Ada yang ke-skip lagi kadang-kadang. Iya, ada yang ke-skip, belum ada yang nanti double nyatetnya gitu kan. Nanti kalau udah double jadi masalah. Kayaknya saya mencatat ini ada 2 transaksi, kenapa duitnya cuma 1? Jadi masalah, padahal ya karena salah sendiri, dia manual gitu kan.
Oke, oke. Betul betul Nah, betul betul. Dev kalau bicara tentang di tempat kerjanya kamu nih, Mhm. itu skupnya apakah banyaknya di mana nih? Apakah di Jakarta, Jawa Barat, di Pulau Jawa, atau udah cukup meng-Indonesia? Atau bahkan ada dari negara lain yang udah memakai? Oke, kalau misalnya buat sekarang terakhir tuh kayak seluruh Indonesia sih. Jadi kalau misalnya kayak buat sales-nya itu emang udah tersebar gitu. Cuman emang kalau yang paling banyak masih di Pulau Jawa, kayak Jakarta, Bandung, kayak gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, satu yang menarik gini, Dev. Eh, kan kalau product owner itu dalam tanda kutip kita kan harus berhubungan dengan customer ya. Tadi kamu cerita sebenarnya customer-nya udah dalam tanda kutip meng-Indonesia lah, gitu kan. Nah, kamu sendiri berarti eh, sempat pergi-pergi juga, misalnya ke luar Jawa lah, ketemu customer di mana gitu. Oh, sebenarnya enggak sih, apalagi kalau misalnya sekarang kan lagi pandemi juga kayak gini kan. Iya, Jadi benar. biasa kalau aku tuh lebih dengernya dari ini sih, dari perwakilan-perwakilan ya. Jadi kan ada tim sales tuh yang langsung ketemu customer. Kalau nggak ada juga Oke, tim yang nge-trainingin juga gitu kan. Nah dari yang oke. tim-tim sana, perwakilannya ngobrol kayak, oh ternyata yang di lapangan tuh butuh ini gitu-gitu sih jadinya. Jadi kayak ada pihak lain lagi gitu. Oh, oke, Banyak. oke. Jadi to clarify, sebenarnya product owner ini nggak seperti sales pada umumnya ya. Karena kalau misalnya sales itu kan ada lagi berarti ya mereka yang langsung ketemu dengan customer. Oke, 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 oke. Nah, Dev, tadi lagi ngomongin tentang pandemi nih. Nah, sekarang berarti kamu Iya, lagi WFH ya? iya, dari Maret, udah hampir 6 bulan deh kayaknya. Nah, berarti kalau meeting apapun itu juga dilakukan by Zoom lah atau by Google Meet gitu ya? Iya, soalnya tim aku tuh kan, sebenarnya pusatnya di Jakarta nih. Cuman kalau buat tim engineer, itu tuh di Malang. Jadi mau aku masuk ke Jakarta pun kayak emang lebih seringnya telepon sama tim di Malang gitu. Oh, oke, oke. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada karena pandemi ini jadi sulit komunikasi ya, karena memang biasanya pun juga berhubungan jarak jauh seperti itu ya. Mhm, betul betul. Dev, bicara tentang pandemi nih, Dev, apakah ada nggak kalau misalnya dari sisi perusahaan di bidang aplikasi gitu ya, ada nggak sih penurunan misalnya permintaan lah, atau misalnya jadi yang biasanya banyak yang nanyain untuk pakai aplikasi sekarang jadi agak menurun, ada nggak pengaruhnya? Ada, pengaruh banget. Itu tuh pas lagi yang awal-awal, yang bulan Maret, April gitu bener-bener kayak, wah turun banget gitu kan. Terus untungnya sih bersyukurnya tuh kalau misalnya, level C di sini gitu, level CEO sama CEO-nya tuh cepet buat ambil tindakan gitu loh kok. Jadi kayak, "Oh ya udah Hmm. kita harus ambil ini, ada strateginya," gitu. Jadi ya emang sih kita ada efisiensi kayak gitu, cuman sekarang tuh udah mulai recover gitu. Tapi ya besok PSBB lagi, ya kita lihat lagi juga kondisinya. Ya karena mau nggak mau pasti ngaruh ya tentu ya kalau kayak gini ya. Karena kan ini juga berkaitan dengan customer-nya pasti orang bisnis, yang mana orang bisnis juga dengan adanya pandemi, misalnya PSBB atau apapun itu kan mungkin agility-nya agak sedikit terbatasi ibarat gitu ya. Jadi ya mau nggak mau akan terpengaruh ya. Oke. Nah, Dev, punya nggak mungkin bisa ngasih saran untuk teman-teman yang pengen banget, ternyata pengen nih kayaknya seru ya, mengingat sekarang kan teknologi juga semakin canggih ya, jadi ibarat yang tadi seperti Devia katakan, harga 150.000 aja tuh relatif affordable lah boleh dikata gitu ya. Nah, mungkin juga jadi membuat banyak teman-teman yang berpikir dengan majunya teknologi, yang mana sekarang untuk punya aplikasi itu juga nggak semahal itu. Mungkin banyak yang mereka tuh pengen banget berada di posisi Devia nih, gitu ya. Atau mungkin lebih luasnya lagi adalah mungkin mereka-mereka, terutama yang di bidang IT, siapa tahu membuka jenis usaha yang agak-agak mirip, misalnya buka aplikasi apa, tapi gitu ya. Nah, uh, pesan apa yang bisa Devia sampaikan kalau mau bisa bertahan di industri aplikasi ini, mereka tuh harus apa sih? Gitu. Oke, kayaknya kalau misalnya industri kayak gini, yang pertama-tama harus up to date juga sih sama kondisi sekitar gitu kan, kayak gimana gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya buat posisi product owner sendiri, kayaknya yang terpenting tuh mau belajar sih, mau belajar hal baru, terus harus cepet juga belajarnya, terus kayak ada rasa empati juga gitu kan, kayak gimana nih empati dari sisi yang tadi yang customer lah, sama dari sisi engineer kayak gitu. Terus kayak
yang sekarang aku ngerasa penting juga tuh cara buat kita komunikasi dan ngeyakinin orang juga sih, itu penting juga sih ternyata. Ternyata itu penting banget ya. Ternyata itu Penting penting banget. banget. Bener. Gitu Ibarat gini lah ya. Ibarat kalau saya pikir sepinter-pinternya kita dulu, ya pinter bagus ya, sepinter-pinternya kita dulu di S1 lah, atau akademik kita sangat bagus, itu tentu penting, tetapi pada ujung-ujungnya adalah gimana cara kita bisa ngobrol sama orang enak, gimana cara orang tersebut pada akhirnya percaya sama kita, itu ternyata juga hal yang perlu dipelajari dan sangat penting juga tentunya ya. Betul. Itu kerasa banget sekarang, betul. Dev, cerita dong, terakhir mungkin ya, cerita dong, ada nggak pengalaman sukses apa yang Devi ngerasa benar-benar ini gue sukses banget nih, bisa sampai ada orang yang pada akhirnya percaya sama aplikasi ini, dan akhirnya mereka juga sangat merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Boleh nggak cerita contoh pengalaman sukses Devia sebagai product owner? Pengalaman sukses aku sebagai product owner. Sebenarnya kan emang di sini di Maju emang baru bentar juga gitu kan. Cuman ngerasa suksesnya tuh ini sih. Jadi kalau misalnya kita tuh kan kayak kemarin baru seminggu yang lalu gitu, kita ada 1 tahun perayaan Maju gitu, baru 1 tahun, dan pas lagi ngeliat kayak dari situ kayak, wah pertumbuhan si customer itu cepet banget gitu dalam setahun terakhir gitu. Dan di situ kayak ngerasa kan ada video-video juga gitu kayak respon dari customer tuh kayak gimana gitu. Dari situ yang kayak ngerasa, oh ya kayaknya kerjaan kita selama ini tuh beneran ngebantu orang gitu, orang tuh bisa bantu, terus kayak ya happy di situ sih gitu. Emang sih nggak langsung gitu kan, mungkin aku cuman kan dari semua fitur tuh banyak gitu kan, mungkin fitur aku cuman sebagian kecilnya juga gitu atau gimana, cuman ngelihat mereka kebantu tuh kayak ikutan seneng juga gitu sih, gitu. Jadi ada perasaan senang juga ya, jadi nggak melulu kita bicara pencapaian itu karena uang ibarat gitu ya, tetapi juga karena ketika ada orang lain yang mengapresiasi, merasa terbantu gitu ya. Okay. Betul. Wah, thank you banget Dev. Saya rasa ini sangat menginspirasi ya, karena terutama sekarang kan teknologi itu semakin canggih gitu. Jadi ibarat nggak ada ceritanya excuse bagi orang-orang untuk, aduh kayaknya susah pakai aplikasi. Toh nggak sesusah itu juga kan sebenarnya kan gitu kan. Maksudnya justru itu akan sangat helpful bagi mereka gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Thank you banget Dev udah menjadi narasumber. Hopefully ini bisa menjadi inspiring juga untuk semua orang-orang yang mendengar. Dan mungkin kalau closing statement dari saya adalah seperti tadi yang Devia katakan, bahwa pada ujung-ujungnya adalah how to make a good conversation dengan partner yang akan kita discuss, itu menjadi hal yang penting juga ya gitu. Jadi nggak cuma melulu kita bicara tentang teknis bahwa harus ngerti contoh accounting lah, contoh misalnya teknis apapun itu, tetapi pada akhirnya adalah gimana cara bikin trust, gimana cara bikin orang percaya sama kita, itu juga hal yang penting. Sip. Thank you banget Dev buat hari ini. Sama. Buat sobat-sobat ngorong lainnya, nanti kita akan ketemu lagi dengan banyak narasumber yang tentunya akan menginspiring juga. Oke, thank you. See you later. Yeah. Orang di like, komen, 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 komen.